Selamat pagi saudara-saudara, kita berjumpa kembali di dalam doa pagi di hari ini, di minggu yang baru ini. Mari kita datang ke hadapan Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, rahmat-Mu baru setiap pagi. Itu yang kami imani. Oleh karena itu kami bersyukur untuk hari yang baru ini, dan kami ingin memulainya dengan merenungkan sabda Tuhan. Berbicaralah di sanubari kami ya Tuhan, supaya firman ini menjadi berarti dan menjadi bekal bagi kami dalam menjalani sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini, saudara, diambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat 2 dan 3. Surat 1 Petrus pasal 4 ayat 2 dan 3. Demikian bunyinya. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, berapa lama sih rata-rata usia atau umur seseorang? Kalau data statistik, saudara, terakhir menunjukkan orang Spanyol dan Jepang memiliki usia harapan hidup rata-rata 86 tahun. Kalau orang Swiss, 85 tahun. Bagaimana dengan orang Indonesia, saudara? Badan Pusat Statistik beberapa tahun yang lalu mengatakan usia harapan hidup orang Indonesia itu sekitar 75 sampai 77 tahun. Nah, andaikanlah usia saudara nanti mencapai, katakanlah 85 tahun. Kira-kira tinggal berapa lama lagi sisa hidup saudara? Dan apa yang akan saudara lakukan dengan waktu yang ada itu? Ditinjau dari cara memakai waktu, ada dua tipe orang. Yang pertama adalah mereka yang tidak terlalu peduli soal waktu hidupnya. Mereka sering berpikir, masih banyak waktu. Tenang saja, besok juga masih ada. Besok juga masih ada 1 hari lagi persis sama seperti hari ini. Akibatnya orang-orang tipe ini cenderung suka menunda-nunda, kurang sergap memakai kesempatan yang ada. Tipe kedua adalah sebaliknya, saudara. Orang yang memandang waktu sebagai kesempatan yang terbatas. Dia sadar bahwa setiap kali dia bangun tidur, seperti hari ini saudara bangun tidur, umur saudara berkurang satu hari lagi. Kesadaran ini mendorongnya untuk menggunakan waktu sebaik mungkin, memprioritaskan apa yang penting dan tidak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak atau kurang penting. Saudara termasuk tipe yang mana? Tipe yang pertama atau tipe yang kedua? Nah, Rasul Petrus tadi mengajak kita menjadi orang tipe kedua. Dalam suratnya di 1 Petrus 4 ayat 2 dikatakan, waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Ungkapan waktu yang sisa menegaskan bahwa kesempatan yang ada itu tinggal sedikit. Mengapa, saudara? Menurut Petrus, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, rupanya jemaat yang dikirimi surat ini, saudara, adalah jemaat yang mungkin baru mengenal Tuhan setelah mereka dewasa atau cukup umur. Jadi di masa muda mereka, di masa yang penuh kesempatan berharga itu, mungkin mereka belum mengenal Allah dan kemudian melakukan hal-hal yang tidak atau kurang berguna. Dikatakan mereka suka ikut-ikutan melakukan apa yang orang lain lakukan. Berfokus pada kesenangan yang sementara atau kepuasan diri tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya
dari setiap apa yang dia lakukan. Atau mereka hidup tanpa prioritas, tanpa tujuan, hanya menuruti keinginan diri sendiri. Sehingga banyak waktu jadi habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan merusak. Nah, sekarang mereka sudah dewasa, sisa hidupnya sudah tinggal sedikit. Maka kemudian Rasul Paulus menasihati supaya waktu yang sisa ini tidak lagi dipakai untuk menuruti keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Bicara soal waktu yang tersisa, saudara, beberapa waktu yang lalu saya melakukan pemeriksaan kesehatan. Dan menurut dokter ada beberapa hasil check up yang kurang bagus. Lalu ia menjelaskan secara detail apa masalahnya dan bagaimana solusinya. Lalu kemudian di akhir dia mengatakan, ya Bapak tenang saja, nggak usah khawatir. Kan dalam usia 55 tahun lebih ini, memang wajar kalau tubuh kita itu tidak bisa seperti waktu yang lalu, masih muda. Yang penting ya terapkanlah pola hidup sehat. Nah, bagi saya nasihat itu adalah sebuah peringatan, ya, sebuah warning sign, menyadarkan bahwa kesempatan saya untuk berkarya di bumi itu ada batas. Yang ada di depan saya adalah yang Petrus katakan itu waktu yang tersisa. Ya, kita tidak pernah tahu panjangnya waktu yang tersisa itu berapa. Tapi yang jelas panjang itu terbatas. Nah, Rasul Petrus menasihatkan agar waktu yang tersisa itu dipakai menurut kehendak Allah. Apa maksudnya? Bagaimana artinya menurut kehendak Allah itu? Saudara, kehendak Allah adalah supaya kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kalau begitu menggunakan waktu menurut kehendak Allah berarti menginvestasikan waktu untuk berelasi dengan Tuhan. Misalnya dengan menyediakan waktu doa yang rutin setiap pagi. Juga menginvestasikan waktu untuk mempererat hubungan dengan sesama. Termasuk keluarga, sahabat, dan kerabat. Termasuk juga menginvestasikan waktu dan tenaga untuk membantu orang miskin yang terpinggirkan, melakukan pekerjaan baik di lingkungan tempat kita tinggal. Waktu adalah salah satu aset paling berharga yang kita miliki. Pakailah sebaik mungkin, saudara. Setiap orang diberi Tuhan waktu yang sama, 24 jam sehari. Tetapi cara kita menggunakan waktu itu bisa berbeda-beda. Cara kita memakai waktu akan menentukan apakah hidup kita itu produktif atau sia-sia, bermakna atau hampa. Apakah saat menutup usia kita menikmati kebahagiaan, kita puas dengan hidup ini, atau kita mengakhirinya dengan penuh rasa penyesalan. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami disadarkan bahwa waktu hidup kami terbatas. Oleh karena itu, biarlah Tuhan kami bisa menggunakan waktu dengan bijak. Termasuk hari ini ketika kami melakukan berbagai aktivitas. Biarlah di setiap waktu kami dapat mempedulikan sesama kami, orang-orang yang kami temui hari ini. Kami dapat menginvestasikan waktu bukan hanya untuk mencari penghasilan, tetapi membangun relasi dengan sesama dan juga dengan Engkau. Tolong kami Tuhan, supaya kami selalu sadar bahwa waktu kami terbatas. Dan biarlah kami melakukan apa yang terbaik dari hari ke hari. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami bersyukur dan kami akan menghadapi hari ini. Amin. Saudara-saudara, selamat menggunakan waktu hari ini dengan bijak. Tuhan menyertai kita semua. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.